Secara umum, logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas perpindahan barang dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi dengan tujuan memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi secara efisien. Dalam proses ini, ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari supplier, produsen, warehouse, transporter, hingga pelanggan akhir. Koordinasi antar pihak ini sangat penting. Namun, sayangnya, salah satu masalah yang sering muncul dalam proses logistik adalah komunikasi yang tidak efisien. Misalnya, informasi tidak sampai dengan cepat, miskomunikasi antar tim, atau tidak adanya update real-time soal pengiriman. Kita semua tahu bahwa media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan LinkedIn sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi tahukah kalian bahwa platform-platform ini juga bisa dimanfaatkan dalam dunia logistik? Kita semua tahu bahwa media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan LinkedIn sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi tahukah kalian bahwa platform-platform ini juga bisa dimanfaatkan dalam dunia logistik? Contohnya, WhatsApp digunakan untuk membuat grup komunikasi antara admin gudang, driver, dan customer service. Semua koordinasi dilakukan di situ. Instagram dan TikTok digunakan untuk memberi update layanan, membagikan proses pengemasan, atau bahkan menanggapi keluhan pelanggan secara publik. Facebook Group bisa digunakan untuk komunitas mitra bisnis atau pelanggan loyal. LinkedIn dipakai oleh perusahaan logistik untuk berbagi artikel, menjalin kerjasama, dan membangun reputasi profesional. Media sosial bukan hanya tentang eksistensi online tetapi tentang komunikasi yang cepat, langsung, dan efisien. Sekarang kita bahas, apa saja manfaat nyata dari penggunaan media sosial dalam komunikasi logistik. Komunikasi real-time, informasi bisa disampaikan dan diterima langsung. Misalnya, barang keluar gudang jam 14.00 langsung dikonfirmasi oleh tim pengantar. Transparansi dan tracking, pelanggan bisa langsung tanya via DM Instagram, lalu dibalas dengan status pengiriman tambah foto. Mereka merasa lebih tenang. Efisiensi waktu dan biaya. Komunikasi yang cepat artinya penyelesaian masalah juga lebih cepat. Ini bisa mengurangi kerugian akibat keterlambatan. Hubungan baik dengan pelanggan, merespons komentar, membalas pesan, repost testimoni, semua ini membangun hubungan yang lebih personal. Koordinasi internal yang lebih rapi, misalnya, grup Telegram antar kurir bisa digunakan untuk koordinasi drop-off barang, sharing foto lokasi, atau bahkan diskusi solusi kalau ada masalah pengiriman. Contoh sederhana di Indonesia, ada satu usaha ekspedisi lokal yang memanfaatkan WhatsApp Group antara manajer operasional, gudang, dan sopir. Mereka menggunakan fitur share live location saat sopir menuju titik pengambilan barang. Admin bisa langsung tahu lokasi aktual, tanpa perlu telepon bolak-balik. Hasilnya, proses pengambilan barang jadi lebih cepat, jadwal pengantaran lebih akurat, dan yang paling penting, pelanggan puas karena mendapatkan update secara langsung. Di sisi lain, banyak perusahaan besar seperti DHL, Maersk, dan FedEx sudah menggunakan media sosial untuk kampanye dan layanan pelanggan. Mereka menjawab pertanyaan lewat Twitter, membuat video edukasi di YouTube, dan memperkuat merek lewat Instagram. Lalu, bagaimana cara kita mengaplikasikan media sosial untuk komunikasi logistik? Berikut beberapa langkah praktis buat grup komunikasi. Misalnya, antara pengirim, penerima, dan transporter. Tentukan aturan komunikasi. Kapan harus mengirim update, format pelaporan foto, teks, voice note. Gunakan fitur media sosial, seperti polling di Instagram untuk feedback, atau story untuk update layanan. Analisis hasil. Gunakan insight media sosial untuk mengevaluasi kepuasan dan respons pelanggan. Di kampus, ini juga bisa diterapkan saat kerja kelompok logistik. Gunakan grup WA dan Google Drive terintegrasi dengan info real-time untuk simulasi pengiriman tugas. Kesimpulannya, media sosial punya potensi besar untuk meningkatkan komunikasi dalam logistik. Bukan hanya antar tim internal, tapi juga antara perusahaan dan pelanggan. Kecepatan, keterbukaan, dan fleksibilitas media sosial membuatnya menjadi alat bantu yang sangat cocok di era logistik digital saat ini. Jadi, kalau kamu punya bisnis kecil, kerja di bidang operasional, atau bahkan sedang simulasi di kelas,
Jangan ragu untuk manfaatkan media sosial dengan bijak dan profesional. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa.